Halo, assalamualaikum. Kali ini sambil menikmati view jalan tol layang MBZ, kita akan bercerita-cerita lagi tentang setahun lebih saya setelah di URS, pemasangan maupun pelepasan DJ stand dan juga ginjal bengkak atau hidronefrosis. Ini adalah video kelima saya tentang sakit ginjal saya. Dan izinkan saya mengucapkan terima kasih, banyak sekali respon di 4 video sebelumnya. Ada ratusan komentar juga dan mohon maaf bila tidak terbalas satu persatu. Tetapi semoga kolom komentar bisa menjadi bahan diskusi, bahan tukar pikiran sesama penderita penyakit ginjal. 5 video saya tentang penyakit ginjal ini nanti saya buatkan playlist di URS Batu Ginjal dan DJ Stand. Jadi silahkan bila Anda belum pernah menonton video sebelumnya, Anda bisa cari di playlist URS Batu Ginjal dan DJ Stand. Nanti saya kumpulkan 5 video saya tentang sakit batu ginjal ini, pengalaman-pengalamannya nanti di playlist tersebut. Dan kembali ke tema video yang kelima ini ya, tentang setahun lebih setelah operasi URS dan juga DJ stand. Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana keadaan saat ini ya setelah 1 tahun lebih ini. Nah, bisa saya sampaikan sekaligus sebagai motivasi saja ya, bahwa kondisi saat ini saya dalam keadaan sehat. Ini saya bisa menyetir lumayan jauh ya, beberapa jam perjalanan ini dari Karawang ke Taman Mini Indonesia Indah. Berapa persen pulihnya mungkin saya perkirakan antara 95 sampai dengan 99% ya. Dalam 1 tahun ini setelah saya selesai operasi URS yang kedua, yang pertama saya USG lagi itu sekitar 3 bulan ya setelah pencabutan DJ stand. Dan hasil USG dari ginjal saya waktu itu kurang lebih 3 bulan setelah operasi itu, dokter urologi menyatakan bahwa ukuran ginjal saya tidak lagi bengkak, sudah ya mendekati normal. Dan saya USG lagi itu sekitar 2 bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu, karena saya ada terasa sedikit sesuatu ya, saya ingin pastian, jadi saya ke dokter urologi yang menangani saya dulu dan di USG lagi. Ternyata memang tetap dalam keadaan baik ya, baik secara cek urin maupun USG ginjal itu dalam keadaan normal. Tadi saya sebutkan kalau kondisi saya pulih antara 95 sampai 99% ya. Saya tidak menyebut sampai 100% di sini, karena penyakit ginjal apalagi batu ginjal itu kan penyakit yang proses yang lama. Artinya saya sebetulnya mengalami sakit batu ginjal itu pasti prosesnya lama ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan ya. Dari gejala-gejala ringan seperti sering pegal di pinggang, yang itu mungkin di awal bisa saja saya abaikan waktu itu ya, jadi diabaikan, mungkin kurang istirahat atau apa, intinya menumpuk ya. Dan memang rata-rata seperti itu ya, artinya ke dokter itu setelah memang sakitnya sudah lumayan terasa. Dan yang untuk sakit ginjal bengkak atau hidronefrosis itu banyak yang ke dokter itu ketahuan setelah grade 2 atau lebih ya, karena kalau grade 1 itu memang rasa itu bisa diabaikan ya, rasa-rasa mungkin kurang nyaman atau ada gangguan sedikit di tubuh kita, pegal di pinggang dan lain-lainnya, itu bisa diabaikan ya. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, setahun, 2 tahun, beberapa tahun,
Setelah grade 2, kalau ginjal bengkak sudah kerasa, sudah mulai timbul masalah kesehatan yang harus segera diatasi, baru ke dokter. Dan sekali lagi prosesnya lama. Nah, di proses yang cukup lama ini saya yakin akan ada sedikit penurunan fungsi atau performa dari ginjal kita. Semakin telat kita melakukan pemeriksaan, pengobatan, ya penurunan fungsi itu akan semakin banyak. Apalagi tadi seperti saya katakan, ketahuan itu setelah bertahun-tahun kemudian dari proses pembentukan batu ginjal maupun ginjal bengkaknya. Dan oleh karena itu, saran saya untuk Anda yang baru pertama kali periksa dan baru ketahuan, misalnya ada batu ginjal atau ginjal bengkak, hidronefrosis, saran saya segera ditindaklanjuti ke dokter urologi. Nanti dokter urologi akan memberikan saran-saran yang terbaik berdasarkan ilmu-ilmu kedokteran yang mereka miliki. Dan kemudian alat-alat kedokteran juga sudah semakin canggih ya. Seperti URS kan kita bisa melihat langsung itu ya. Ada layar monitornya yang kita diperlihatkan saat operasi, kita hanya dibius setengah, kita bisa ngobrol dengan dokternya juga. Yang intinya saran saya sekali lagi, semakin cepat ditangani, maka kemungkinan untuk sembuh 100% itu sangat terbuka ya. Dan kalau ada yang ingin menanyakan tentang pengobatan herbal, bagaimana untuk pengobatan herbal ini, mohon maaf saya sendiri karena begitu terasa langsung pengobatan secara medis, secara kedokteran, jadi tidak punya pengalaman untuk berobat secara herbal. Saya sendiri sih berpendapat kalau memang kondisi kesehatan kita sudah menurun, sakitnya sudah terasa sekali, ya itu lebih baik ke pengobatan medis yang memang sudah terbukti. Apalagi ditunjang dengan tadi ya peralatan-peralatan medis yang sudah semakin canggih dan modern. Dan di video sebelumnya saya kan pernah menyampaikan juga bahwa untuk pengobatan saya ini sepenuhnya di-cover oleh BPJS. Jadi tidak perlu memikirkan berapa biaya yang harus saya keluarkan. Asal sesuai prosedur, maka pengobatan ginjal ini bisa di-cover oleh BPJS sampai dengan sembuh. Saya sampai operasi 2 kali ya, URS dan juga pencabutan stent, itu disebut sebagai tindakan operasi juga. Pasti kalau bayar sendiri biayanya itu puluhan juta rupiah ya, tapi sekali lagi bisa di cover oleh BPJS. Nah, untuk berikutnya adalah pola hidup atau pola makan setelah dinyatakan sembuh atau setelah kita dioperasi untuk batu ginjalnya. Seperti kita tahu kalau batu ginjal ini memang terbentuk bersumber dari makanan-makanan dan minuman yang menimbulkan endapan di ginjal kita, dan pada akhirnya terbentuklah endapan-endapan yang disebut sebagai batu ginjal ini. Dan untuk sakit batu ginjal ini, menurut yang saya tahu ini ada bakatnya juga ya. Artinya satu orang dengan orang yang lain dengan makan minum yang mungkin bisa dikatakan relatif sama pola makannya, yang satu bisa saja aman, tidak ada batu ginjal, sementara orang lain mengalami batu ginjal. Nah, ini artinya memang ada bakat dari orang tersebut. Nah, memang saran dari dokter utamanya adalah pencegahan ya. Yang pertama itu tentu lebih banyak konsumsi minum air putih, kemudian membatasi jenis makanan-makanan tertentu atau kalau bisa tidak dikonsumsi sama sekali. Seperti
seperti jengkol, pete, kemudian makanan-makanan yang menimbulkan asam urat, kacang-kacangan, termasuk untuk tidak minum kopi. Nah, saran dari dokter ini wajib kita perhatikan karena potensi berulang, potensi ada batu ginjal lagi bagi penderita ginjal itu potensinya lebih tinggi. Jadi dalam beberapa tahun itu bisa kambuh lagi bila kita tidak menjaga makanan, bisa timbul lagi batu ginjal. Itu penjelasan dari dokter. Jadi sekali lagi utamakan pencegahan, menjaga pola makan, minum sesuai dengan apa yang sudah jadi anjuran dari dokter. Dan untuk minuman satu lagi ya, saya ada pengalaman seingat saya dulu waktu masa-masa kuliah. Itu saya sering dulu menghisap tablet vitamin C. Karena kekurangan buah-buahan, jadi saya menghisap tablet vitamin C dan seingat saya sepertinya saya kurang minum juga pada waktu itu ya. Jadi saya curiganya itu salah satu sumber timbulnya batu ginjal yang ada di tubuh saya. Sering mengkonsumsi tablet vitamin C dosis tinggi ya, itu kan dosisnya berapa itu kalau tablet vitamin C, sekitar 250 atau 500 mg ya. Kemudian sekaligus kurang minum air putih. Nah mungkin ya saya curiganya sih itu ya, dan mungkin kerasanya bertahun-tahun kemudian dan menjadi batu ginjal pada akhirnya. Dan oh iya, untuk makanan dan minuman anjuran dokter tadi saya tidak terlalu ketat sebetulnya ya. Untuk diri saya sendiri saya masih sering melanggar juga, termasuk minum kopi, walaupun tetap saya kurangi ya. Saya masih suka minum kopi susu di pagi hari, tentu dengan kopi yang jumlahnya jauh lebih sedikit lah, untuk rasa-rasa saja supaya lebih semangat saja. Makanan, minuman yang lain, kalau misalnya kita pas ada acara, kebetulan makanannya hanya ada itu, ya saya tetap makan. Tetapi harus jumlah yang sedikit dan harus banyak minum air putih. Mungkin itu ya sedikit cerita lagi. Setahun lebih setelah operasi URS, setelah pencabutan digistent, dan alhamdulillah saya dalam keadaan sehat, supaya bisa menjadi motivasi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang juga mengalami masalah batu ginjal utamanya. Tetap semangat, sakit ini bisa disembuhkan dan kita jaga pola makan, minum supaya tetap sehat. Demikian ya, sedikit berbagi informasi saja kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.